Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Sabtu, Pekan Biasa ke-22, Bulan Kitab Suci Nasional 4 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Katrin Nanda Atika dari Cikampek. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita pasti seringkali bertemu dengan yang namanya aturan, perintah, tata tertib, atau hal-hal serupa lainnya. Di kantor, di sekolah, di kampus, di public space, di kendaraan umum, bahkan mungkin di dalam rumah. Kita seringkali menggunakannya agar hidup kita atau kegiatan kita dapat berjalan dengan lebih baik, tertib, teratur, dan tentunya sesuai dengan norma-norma yang ada. Sejatinya peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, namun dengan sejuta alasan dan latar belakang yang ada, manusia seringkali melanggarnya. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, digambarkan adanya peraturan, di mana pada hari Sabat, manusia harus melepaskan dirinya dari berbagai kesibukan dan tuntutan hidup. Dalam Injil, kita disuguhkan sebuah suasana yang kontras antara murid Yesus dan orang Farisi. Murid Yesus dalam Injil ini ditampilkan sebagai orang yang melanggar hukum karena memetik gandum untuk memakannya pada hari Sabat. Padahal hal ini dilakukan dengan didasari oleh rasa lapar yang mereka rasakan. Melihat hal tersebut, orang Farisi yang begitu taat dengan peraturan yang ada merasa bahwa hal tersebut tidak benar dan sangat melanggar hukum. Lalu, apakah orang Farisi salah dalam menegakkan aturan? Tentu tidak. Sebagai manusia, kita memang harus taat pada sebuah aturan. Namun, di sini kita diajak untuk melihat bagaimana sikap orang Farisi yang memandang seseorang hanya berdasarkan dua sisi, salah atau benar. Sehingga pada akhirnya aturan menjadi sangat kaku.
Mereka juga dengan seenaknya langsung menghakimi orang yang melanggar aturan, bahwa mereka salah. Untuk menjawab perdebatan ini, Yesus memberikan kisah Daud yang mengambil roti-roti sajian di dalam bait Allah untuk para pengikutnya yang kelaparan. Padahal roti itu tidak boleh dimakan. Saudara-saudari yang terkasih, di sini Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ada hal yang lebih besar dari peraturan. Hal itu adalah cinta dan belas kasih. Pada kenyataannya, peraturan seringkali lebih diperhatikan daripada kemanusiaan. Sehingga banyak di antara kita yang mungkin merasa dibatasi, dibungkam, dan lain sebagainya. Padahal peraturan dibuat demi kelangsungan hidup yang lebih manusiawi. Kisah ini tentu bukan untuk mengajak saudara-saudari sekalian untuk melanggar peraturan yang ada. Namun, kisah ini mengajak kita semua untuk semakin bijaksana dan menjalankan peraturan yang ada dengan semangat kasih yang telah diteladani oleh Yesus Kristus. Dan perlu kita ingat bahwa kita yang sudah merasa bahwa kita menjalankan aturan-aturan keagamaan dengan baik, jangan pernah untuk memandang seseorang dengan sebelah mata, mengecam orang lain buruk, dan jangan pernah merasa bahwa kita sudah memiliki kerajaan surga karena sudah menjalankan aturannya. Jika begitu, tidak akan ada bedanya antara kita dengan orang Farisi yang diceritakan dalam kisah tadi. Saudara-saudari sekalian, semoga permenungan ini dapat berguna bagi kita semua. Berkah dalam. Amin.